준비해. Halo gengs, bagaimana kabarnya? Gimana? Pura-pura hotspot buat buka WhatsApp tapi malah streaming YouTube. Gimana? Masih belum ketahuan sama orangnya? Ya, semoga saja tetap aman. Dan jangan lupa buat yang suka hotspot memakai handset. Kembali lagi dengan saya si Beban Keluarga. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berasal dari negara Korea Selatan, yang berjudul The Outlaws bergenre action. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan rating 7,2 dalam situs IMDb yang disutradarai oleh Yoon Sung Kang. Ya, tentu saja di film kali ini akan membuat Anda semakin semangat membeli paket internet, gengs. Film ini akan menceritakan tentang kericuhan antar gangster yang berseteru untuk memperebutkan wilayah di sekitar Chinatown di kota Seoul, Korea Selatan. Di sisi lain ada seorang detektif kuat, gagah berani, bertubuh kekar dan padat. Siapa lagi kalau bukan tokoh utama kita, yakni Ma Dong Seok. Dia bertugas di kawasan Seoul. Setiap harinya dia selalu berkeliling dan menjadi penengah dari para gangster yang berselisih di area tersebut. Suatu hari ada seseorang misterius yang berasal dari negara Cina. Dia dikenal dengan orang yang kejam dan sadis. Ia tidak segan untuk menghabisi orang yang bersangkutan dengannya. Nah, seperti apa isi kelanjutan dari cerita filmnya? Tanpa banyak nyinyir di awal, langsung saja secara keseluruhan, gengs. Mengheningkan cipta dimulai. Salah, langsung saja Markisa. Mari kita sama-sama simak alur filmnya, gengs. Di awal film kita akan melihat suasana pasar di daerah distrik Garibong, pecinannya Korea. Garibong terkenal sebagai kawasan yang dibentuk oleh orang Cina yang bermukim di Korea. Kawasan ini adalah sarang preman. Kemudian ada sedikit pertengkaran, yakni anggota gangster yang mengamuk kepada pedagang dikarenakan tidak diberi jatah. Selang dari itu kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang bertubuh kekar dan padat hendak berangkat nugas. Siapa lagi kalau bukan tokoh utama kita, yakni Ma Dong Seok yang berperan sebagai detektif Ma Suk-do. Dengan mudahnya dia menghentikan perkelahian mereka. 갖고 와 이씨. 씨, 여기서 칼 팔지 말라니까 거 이씨. Kemudian dia mendatangi TKP, yakni lokasi ditusuknya seorang pria oleh anggota geng lain. Setelah detektif Ma menyadari soal tato bersimbol ular di tubuhnya, ternyata dia merupakan salah satu dari anggota gangster yang bernama geng Venom. 근데 새끼 독사파네? 형님 준비됐습니다. Lalu detektif Ma bersama rekannya langsung beranjak pergi mendatangi markas geng Venom dengan tujuan akan menanyakan soal pelakunya. Akhirnya dia berbicara langsung dengan bos geng Venom dan asistennya. Ternyata peristiwa tersebut ulah dari salah satu anggota gangster yang bernama geng Isu. Dari sini detektif Ma mulai menemukan titik terangnya dan dia pun langsung mendatangi markas mereka. 누구야? 그 왜 그런 건데? 이 새끼들 여기다 게임장 열었네. Sesampainya di sana dia melihat seseorang yang mencurigakan. Dari situ detektif Ma langsung mengejarnya. Alhasil detektif bersama rekannya bertemu dengan komplotan geng Isu. 뭐야 이 새끼들? 어? 니는 뭐야 이씨. 일로 와봐 이 새끼. Ketika si pria tersebut menodongkan sebuah pisau, detektif Ma dengan santainya menyuruh dia memasukkan pisaunya ke dalam plastik untuk dijadikan barang bukti. Namun pria tersebut malah membantahnya dan si detektif terpaksa memberikan sebuah bogeman maut padanya hingga dia terkapar. Mantap. 야, 숨 쉬어 숨. 야.
Kemudian adegan berpindah di mana kita akan melihat orang asing yang kita bicarakan di awal film tadi, gengs. Dia bernama Jiang Chen. Dia berasal dari kota Yanbian, negara Cina. Dia baru saja tiba di Korea. Si Jiang Chen ini merupakan seorang rentenir. Tujuannya datang ke Korea akan menagih utang kepada orang yang telah bersangkutan dengannya. Dan yang perlu kita ketahui, gengs, memang si Jiang Chen hanya seorang rentenir yang didampingi 2 bodyguard setianya. Namun mereka tidak habis pikir untuk memberi pelajaran pada seseorang yang telat membayar utang. Bahkan mereka berencana akan menguasai kota Seoul. Dan buat kita semua nih, gengs, ketika sedang merantau, apakah mampu untuk berkuasa di wilayah seseorang dengan cara brutal? Oh, tentu saja saya sendiri tidak bisa menjawabnya sekarang karena alur filmnya masih pemanasan. Jadi saya belum bisa untuk menyimpulkannya. Halah, lanjut. Dan orang yang sedang mereka siksa ternyata salah satu dari anggota geng Venom. Pria tersebut mempunyai utang padanya dan dia dipaksa untuk membayar 2 kali lipat dari utangnya itu. Dan ini dia, The Outlaws. Jeng jeng. Singkat cerita, kita akan melihat pria dari salah satu anggota geng isu yang sudah berada di kantor kepolisian. Dia orang yang sempat dibuat pingsan oleh detektif Mak tadi. Dia diinterogasi mengenai soal penusukan kepada salah satu anggota geng Venom tersebut. 자, 다더. 똑바로 하니까 똑바로. Dan orang yang baru saja tiba ini adalah atasan dari mereka. Kita panggil saja si kapten yang sok sibuk sendiri. Bahkan dia memarahi bawahannya yang telah mengisi dan mengirim surat laporan tentang penusukan tanpa persetujuan darinya. Ya mungkin yang dia inginkan jangan terlalu cepat dalam mengambil tindakan. Dikarenakan dia sedang main golf, gengs. Lantas salah ente sendiri, Ten, yang terlalu asik bermain di saat sedang menangani sebuah kasus. Garcep dong. Lah, kenapa jadi saya yang sibuk sendiri? Lanjut. Ketika detektif Ma bersama rekannya mendatangi sebuah tempat judi milik si ketua geng isu, dia sempat dihadang oleh anak buahnya dan dia pun langsung menyingkirkannya. Akhirnya sang detektif bertemu dengan atasan mereka, yakni ketua geng isu. Dikarenakan kesal atas ulah dari anak buahnya yang telah menikam salah satu anggota geng Venom, dia langsung memberi pelajaran, yakni mencabik si telur kembarnya. Dan ini membuat saya sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Wow, senep, gengs. 들어와. Kemudian sang detektif telah mempertemukan mereka berdua di satu tempat antara si ketua geng isu dan ketua geng Venom. Yang si detektif inginkan darinya adalah untuk saling memaafkan atas perselisihan mereka. Karena bagi dia rekan senegara harus menjalin sebuah tali persaudaraan dan tidak boleh membuat keonaran. Apalagi saling menjatuhkan. Oh, tentu saja itu sangat tidak baik. Alhasil mereka pun langsung saling memaafkan. 미안하다. 그래. 하나, 둘, 셋. 좀 친하게 지내고 밥도 사주고, 미용실도 같이 가고. Tak lama dari itu, si bos geng Venom mendapatkan telepon dari seseorang misterius. Dia diminta untuk datang ke salah satu tempat, lalu dia langsung beranjak pergi mendatanginya. Ternyata orang misterius itu adalah si Jiang Chen yang akan meminta pertanggungjawaban atas utang anak buahnya. Dengan penuh emosi, bos dari geng Venom melihat anak buahnya yang sudah babak belur. Tanpa basa-basi, dia langsung menendang meja yang berada di hadapan si Jiang Chen. 그쪽에 앉아자요. 넌 누구야? Si Jiang Chen menjelaskan bahwa anak buahnya itu memiliki utang yang belum dibayar. Bahkan sudah lebih 3 bulan dari perjanjiannya. Dia meminta bosnya untuk melunasi semua utang tersebut. Akan tetapi dikarenakan si Jiang Chen telah mengambil alias menyiksa sebelah tangan anak buahnya, si bos diminta untuk membayarnya menjadi 90%. Mendengar hal tersebut, si bos sontak marah dan tak terima anak buahnya diperlakukan tidak baik. Bahkan dia meludahi kertas pinjamannya itu. Entah manusia macam
apa si Jiang Chen ini, gengs. Tapi yang jelas dia orang yang tidak mempunyai rasa pri kemanusiaan. Bahkan dia dengan penuh kekecewaan atas etika si bos geng Venom barusan dengan santai yang dibarengi rasa penuh keberanian. Tanpa segan-segan dia bersama bodyguardnya itu langsung menghabisinya. 다들 고생하는데 잘 챙겨가야지. 돈 받으러 왔는데 뭐 그거까지 알아야 되니? 말해야지 얼른 같은 새끼야! 이 새끼 발다리 다 잘라라. Kemudian dia juga langsung menghajar si pria yang mempunyai utang tersebut hingga tewas. 기수야. Di sisi lain kita akan melihat detektif Ma mendatangi salah satu apartemen sekaligus tempat karaoke. Tujuan dia datang kemari karena diundang oleh si pemilik tempat tersebut. Dia bernama Hwang Chun-sik. Dia juga merupakan bos dari salah satu anggota gangster yang bernama Geng Chun-sik. 아이 왜 바쁜데 사람 오라가라 이 새끼야. Alasan si bos mengundang detektif ternyata ingin menanyakan soal kasus penikaman Tempo hari itu. Akan tetapi dikarenakan si detektif sedang tidak ingin membahas hal tersebut dan tidak ingin ada orang lain yang ikut campur soal kasus yang sedang ia tangani, dia sempat mau meninggalkan tempat itu. Namun dia malah ditawari 3 wanita segar oleh anak buah bos Wang untuk melayaninya sambil menikmati minuman beralkohol. Alhasil dia pun menuruti tawarannya. Lah, kan si detektif saja tidak nolak diberi tawaran seperti itu, apalagi Anda coba. Bahkan Anda akan berpikir dunia serasa milikku. Halah, ngecap. Lanjut. 오빠 진짜 술 잘 먹는다. 왜 무슨 일 해요? 예? 아이고 뭐 사업합니다. 사업. Saking banyaknya minum, sang detektif pun sampai ketiduran. Bahkan dia dibangunkan oleh si wanita yang sempat melayaninya itu. Dikarenakan ada yang membuat kekacauan di dalam apartemen tersebut tanpa ia sadari. Dengan kondisi kepala sedikit kelayangan, dia langsung sigap menghampirinya. 아 씨발 좆됐어. 나봐. 진짜 쳤어. 저 옷 좀 갖고 와 좀. 잠깐만. 오세요. 이거 어떻게 된 거야? Kemudian dia menanyakan kepada salah satu wanita selaku mamih apartemen sekaligus saksi mata atas peristiwa itu. Awalnya si mamih tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis pemuas birahi yang telah diperlakukan tidak baik oleh pengunjung asing. Dan di saat si mamih mencoba untuk mendatangi salah satu ruangan, ternyata benar saja ada para pria misterius. Bahkan masih ada 2 wanita yang diperlakukan tidak senonoh oleh mereka. Pria misterius itu ternyata si Jiang Chen dan kedua bodyguardnya. Lalu si karyawan apartemen langsung menghentikan ulah mereka. 하지마 이 개새끼야! Tak lama dari itu, saat si Jiang Chen hendak beranjak pergi, si karyawan apartemen malah terlalu banyak nyinyir. Tanpa basa-basi, si Jiang Chen langsung menghajarnya. Bahkan bodyguardnya pun langsung menghabisi dia dengan sebuah kapak sebagai jejak dari aksi mereka. Alhasil peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga sang detektif. Bahkan dia harus lebih dalam lagi untuk melakukan investigasi terhadap sosok dari si Jiang Chen itu. 경상도에서 왔다 그러는 것 같더라고. Di sisi lain kita akan melihat si Jiang Chen bersama asisten bos Venom. Si Jiang Chen menjelaskan kepadanya bahwa dia kini berada di bawah perintahnya sekaligus mengambil alih semua bisnis bosnya. Dan alasan si Jiang Chen tidak membunuhnya karena dia diminta untuk melunasi utang anak buah bosnya itu. Bahkan dia diinstruksikan si Jiang Chen untuk melakukan hal kekerasan apa saja di sekitar daerah tersebut asalkan bisa menghasilkan uang, baik membunuh atau memotong tangan seseorang jika ada permintaan. Namun dikarenakan masih ada gerombolan gangster lain yakni geng Isu, si asisten sedikit ragu untuk melakukan hal yang beresiko itu. Si Jiang Chen yang mendengar nama geng Isu, dia sendiri berencana bahwa akan menguasainya. 일단 이 스파 아들이 가만 안 있을 겁니다.
Berkat rekaman CCTV apartemen, akhirnya detektif Masukdo bersama rekannya itu berhasil mengetahui sosok si pelaku, yakni si Jang Chen bersama bodyguardnya itu. Lalu detektif Ma menemui bos dari geng Isu, berpikir dia mengetahui sosok si Jang Chen yang telah menyusup ke apartemen. Namun dikarenakan waktu malam itu si bos tidak pergi ke sana, alhasil dia tidak tahu apa-apa. Selang dari itu sang detektif pun langsung pergi meninggalkannya. 84,000원입니다. 84,000원 계산해. 수고해. 좀 비교하게. Kemudian detektif Masukdo bersama rekannya dihampiri oleh dua pria. Dia memberitahu info mengenai insiden pembacokan di sebuah apartemen itu. Bahkan dia memberitahu soal kematian si bos Venom oleh si Jang Chen. 놈들인데 독사를 죽이고 조직을 통째로 먹었답니다. 자, 세장. 감사합니다. 자, 다 내려. Tak lama dari itu dia mendapatkan panggilan mendesak dari bawahannya dan dia pun langsung pergi mendatanginya. Setelah dia tiba, ternyata ada salah satu potongan anggota tubuh seseorang yang berhasil ditemukan. Si korban tersebut adalah bos Venom yang telah dimutilasi oleh si Jang Chen. Dari sini detektif Masukdo bisa menyimpulkan bahwa sosok si Jang Chen bukan orang sembarangan. Bahkan dia dengan kejamnya melakukan apa saja kepada orang yang mempunyai masalah dengannya. 완전 족발처럼 잘라놨습니다. 큰일 났다. 이거 보통 일이 아니다. 어? Namun dikarenakan potongan tubuh si korban belum berhasil ditemukan semua, dia meminta kepada anak buahnya untuk segera melakukan pencarian di area tersebut sebelum warga menemukannya. Tak lama dari itu dia melihat sebuah mobil truk sampah yang mencurigakan dan mereka pun langsung mengejarnya. 이게 이 동네 다 도는 거예요? Ketika mereka mencarinya, ternyata benar saja ada potongan tubuh si korban di dalam sebuah koper. Lalu adegan berpindah di mana kita akan melihat si Jang Chen bersama bodyguard setianya sudah berada di tempat judi milik si bos dari geng Isu. Bahkan mereka membuat keonaran di tempat itu. 니들 뭐야? Tak lama kemudian bos Isu bersama komplotannya datang dan juga di luar sana ternyata sudah ada anggota geng Venom yang sedang mengawasi si Jang Chen. Lalu si bos dari geng Isu diminta untuk masuk sendirian ke dalam oleh asistennya bos Venom, berharap bisa bertemu dengan bos mereka. Bahkan si bos Isu pun memang belum mengetahui atas kematiannya bos Venom dan dia berpikir kalau di dalam sana adalah bos Venom sendiri. 야, 이 새끼들 못 도망가게 해라. 네. 넌 누구야? 앉아라. Setelah masuk ke dalam, tanpa dia sadari ternyata orang tersebut adalah sosok si Jang Chen, yakni bos baru dari geng Venom. Si Jang Chen menjelaskan tujuannya datang kemari karena akan mengambil alih tempat judi online-nya bos Isu. Awalnya sih bos Isu tidak terima atas ucapannya itu. Namun dikarenakan dia diperlihatkan anak buahnya yang sudah babak belur oleh bodyguardnya si Jang Chen, ditambah dia sudah mengetahui soal dalang dibalik pembacokan di apartemen itu. Dengan rasa keterpaksaan dia memberikan tempat tersebut begitu saja dan meninggalkannya. Lah, kalau kayak gini sih seperti teman saya sendiri waktu dulu ketika ditodong dengan sebuah pisau belati tidak melakukan perlawanan apapun selain HP berikut handsetnya dia kasih. Tapi mending saja sih. Lah, kalau bos Isu coba bayangin semua bisnisnya loh diberi kepada si Jang Chen. Dan perlu kita garis bawahi gengs bahwa bos Isu dan teman saya termasuk salah satu dari orang yang cukup dermawan. Lah kok ngoceh, lanjut. 어떡할래? 가봐라. Singkat cerita, di mana kita akan melihat si asisten bos Venom yang kini menjadi mulai ganas berkat didikannya si Jang Chen. Dia yang didampingi kedua bodyguardnya si Jang Chen sedang memaksa bapak-bapak si pemilik salah satu tempat karaoke. Tujuan dia agar selalu diberi jatah tiap bulannya. Si bapak sontak tidak terima yang tiba-tiba diberi peraturan seperti itu. Akan tetapi bodyguard si Jang Chen tanpa segan-segan langsung menghajar si bapak agar dia menuruti keinginan mereka.
Berkat keberaniannya tersebut, si asisten langsung diberi penghargaan oleh si Jiang Chen berupa upah di salah satu bar milik si asisten dan istrinya. 수고했다. 가서 술 한잔 해라. Ketika si asisten hendak pergi, dia sambil memberitahu istrinya untuk menutup bar karena sudah malam dan menyuruhnya untuk segera pulang. Akan tetapi dikarenakan si Jiang Chen masih ada di situ, dia pun tidak langsung menutup barnya. Bahkan si Jiang Chen meminta satu botol air minuman kepada istri si asisten. Alhasil dia membawakannya. Dan di saat si Jiang Chen menanyakan soal perlakuan sang suami kepadanya, dia malah meninggalkannya begitu saja. Akan tetapi dikarenakan si Jiang Chen tidak menyukai sikapnya itu, dia langsung memberinya pelajaran. Hingga pada akhirnya istri si asisten mau untuk bertingkah lebih baik lagi pada si Jiang Chen. 어째? 어? 알았어. 내가 알 테니. Singkat cerita, di mana sang detektif dengan asiknya sedang makan-makan bersama anak buahnya di salah satu restoran. 이 저번에 그 배지 보여줬지? 입맛에 시구 섞은다니까. 강력반이 형사에 꽂히잖아요. 똑같은 소리하고 자빠졌네 이거. Hingga tak lama kemudian, sang detektif melihat adanya seseorang mencurigakan yang hendak makan ke tempat itu juga. Ternyata dia adalah si Jiang Chen bersama bodyguard setianya. Detektif Masukdo yang mengetahuinya langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka. 야, 쳐다보지 말고 지금 들어온 새놈. Si Jiang Chen pun menyadari kalau Masukdo bersama rekannya itu adalah anggota kepolisian. Lalu dia berpura-pura untuk pergi ke toilet. Kemudian anak buah si detektif langsung membuntutinya. Akan tetapi 동민이가 떠봐. 야, 술 한 잔 줘봐. 병식아, 가서 못 먹어. anak buah sang detektif terkena semburan minyak panas oleh si Jiang Chen yang membuatnya terluka. Dan itu membuat si Jiang Chen bersama bodyguardnya berhasil lolos dari kejaran sang detektif. 죽여야 되는데 이 개새끼들. 씨. Adegan berpindah di mana si asisten sedang bertengkar dengan istrinya. Dia tidak terima dikarenakan istrinya telah melayani si Jiang Chen waktu malam itu. Ditambah istrinya juga kesal kepada si asisten yang tidak pernah memberikan apa-apa sebagai seorang suami, melainkan hanya sebuah tokoh kumuh yang didapatinya. Sehingga tak lama kemudian ada seseorang yang menggedor pintu rumah mereka. Dan 새끼야, 네 내한테 해준 게 뭐 있니? 어? 누구야? 개새끼야. Dan ternyata orang tersebut adalah anggota geng Chunsik yang membuat si asisten harus dibawa ke hadapan bosnya, yakni Bos Wang, si ketua geng Chunsik sekaligus pemilik apartemen tempat karaokean itu. Dia kesal kepada si asisten yang telah berani membuat keonaran kepada si bapak-bapak tadi di area wilayahnya. Dan ketika Bos Wang menanyakan soal keberadaan si Jiang Chen, si asisten sendiri tidak mengetahuinya. Dikarenakan si Jiang Chen selalu waspada alias hati-hati dalam pergerakannya. Alhasil si bos belum mendapatkan titik terangnya. 난 그것도 모릅니다. Saat si asisten sedang disiksa, akhirnya dia meminta satu kesempatan kepada Bos Wang. Dia berencana akan membunuh si Jiang Chen dengan tangannya sendiri. Dia tidak terima atas perbuatan si Jiang Chen yang telah mengganggu istrinya itu. Alhasil Bos Wang mau diajak untuk bekerja sama dengannya. 제가 죽일 테니까. Lalu scene berpindah di mana sang detektif bersama rekannya sedang menjenguk anak buahnya yang terkena semburan minyak panas waktu malam itu. Dia juga memberi sedikit tambahan dana untuk biaya pengobatannya. 형님 괜찮... 가만히 있어. 아니요, 괜찮아요. 아유, 받아주십시오. 이거 받으세요. Kemudian sang detektif memberitahu dia untuk istirahat sementara dalam beberapa hari ke depannya sehingga menunggu lukanya itu pulih kembali. 이겨내려고 노력하는데도 잘 안 돼요. 이참에 좀 쉰다 하고 푹 쉬어. 어?
Malam harinya detektif Masukdo hendak makan di salah satu restoran yang pernah ia kunjungi. Dan perlu kita ketahui restoran tersebut adalah milik si bocil bersama kakeknya. Dan si bocil sendiri masih sahabatnya. Bahkan ketika si bocil melihat luka di tangan sang detektif, dengan senang hati dia langsung mengambilkannya sebuah salep dan mengolesi lukanya itu. 아, 이 새끼 좀 살살해, 살살. 엄마 만나봤어? 예, 잘 있습니다. Di sisi lain, ketika anak buah bos Venom yang saat ini berada di bawah perintahnya si Jiang Chen sedang menghitung jumlah pemasukan dari hasil bisnisnya itu, sehingga tanpa disadari 돈 바꿔주죠. ternyata orang yang menyerbunya itu adalah komplotan geng Isu. Bosnya tidak terima kepada si Jiang Chen atas bisnis judinya itu yang telah diambil alih olehnya. Hingga keesokan hari, kedua bodyguard setianya si Jiang Chen datang dan langsung memarahinya. Tanpa dia sadari, ternyata anak buah bos Isu sedang mengintainya. Dari situ dia langsung membuntutinya. Akhirnya kedua bodyguard setianya si Jiang Chen berhasil dipergoki oleh komplotan geng Isu. Dan aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi. Di saat pertengahan dari aksi mereka, tak lama kemudian sang detektif bersama anak buahnya datang dan dia langsung menghentikan perkelahian mereka. 아이 새끼야. Namun dikarenakan kedua bodyguard si Jiang Chen terlalu nafsu ingin menghajar tokoh utama kita, akhirnya sang detektif bersama anak buahnya itu melakukan perlawanan padanya, yang membuat salah satu darinya berhasil dilumpuhkan oleh sang detektif. Akan tetapi anak buah si detektif agak kesulitan menghadapi bodyguard si Jiang Chen yang satunya, yang membuatnya berhasil melarikan diri. Lalu dia memberitahu bosnya bahwa kelompok geng Isu telah membuat masalah besar yang membuat temannya itu tertangkap oleh polisi. Mendengar hal tersebut, jiwa kebrutalan si Jiang Chen sontak semakin membara dan dia berniat akan membantai bos Isu bersama komplotannya. Untuk kelanjutan part 2-nya silahkan klik link yang berada di bawah kolom deskripsi, gengs.